Baiklah, untuk metode yang kedua, kita akan menggunakan algoritma A-star untuk menyelesaikan n puzzle 4x4. Oke, kita akan langsung saja ke topik pembahasannya. Oke, di sini ada import pprint. Di sini sama seperti yang PFS, jadi kurang lebih codingan ini sama seperti yang PFS, tetapi hanya berbeda pada algoritma pencariannya saja. Oke, di sini ada def, kemudian kita beri nama pass underscore astar, kemudian di sini ada start, kemudian end. Nah, di sini ada deklarasi. Yang pertama itu front. Nah, di sini ada nilai dari heuristik underscore 2. Jadi heuristik sendiri nilai estimasi jarak ke tujuan. Jadi heuristik adalah dia akan mengestimasi tiap langkah dari start, yaitu puzzle ini, kemudian ke end, yaitu hasil akhirnya. Oke, di sini def kita beri nama heuristik underscore 2, di sini dalam kurung pass. Kemudian dia akan menggunakan Manhattan distance atau jarak. Oke, ini adalah deklarasi dari distance, yaitu 0, kemudian m sama dengan eval. Jadi eval adalah fungsi yang berfungsi untuk memparsing atau menguraikan, dan juga bisa mengevaluasi dari ekspresi aritmatika ke dalam bentuk string. Oke, di sini dalam kurung pass. Kemudian ini adalah for perulangan, yaitu i in range 4. Jadi i adalah nilainya, yaitu nanti 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian yang kedua ada j. Nah, di sini ada for j perulangan j in range 4. Jadi nilai j adalah 1 sampai 4. Nah, di sini dia akan membentuk puzzle 4x4 karena i adalah baris, kemudian j adalah kolom. Nah, sehingga barisnya 4, kemudian kolomnya ada 4. Dan di bawahnya ada statement, yaitu if jika m di sini berisi i, kemudian j dalam array. Nah, ini adalah baris dan kolom sama dengan 0, maka dia akan lanjut. Oke, kemudian di sini ada distance. Nah, di sini ada distance sama dengan distance plus abs. Nah, abs sendiri adalah fungsi. Dia berfungsi untuk mengembalikan nilai absolut sehingga nilainya itu tidak minus atau positif. Oke, di sini ada i dikurangi dari m baris dan kolom dibagi 4. Oke, kemudian tambah untuk yang j. Nah, untuk yang j sendiri dia menggunakan modulus 4. Nah, modulus itu adalah sisa dari hasil bagi. Oke, ini bisa kita ringkas menjadi seperti ini. Oke, jadi kita cukup menggunakan plus sama dengan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan mengalihkan nilai dari distance. Oke, kita akan kembali lagi ke atas. Nah, di sini ada def pass underscore astar. Nah, dia menggunakan heuristik. Dia akan memanggil def dari heuristik, kemudian start. Di sini ada start. Nah, expanded yaitu memperluas. Kemudian di sini ada expanded nodes, sama seperti yang PFS, dia akan menghitung dari simpulnya. Nah, di sini ada statement, yaitu while front i sama dengan 0, maka for j itu perulangan j in range 1 sampai len front. Jadi kurang lebih hampir sama dengan yang PFS. Jadi len di sini adalah fungsi untuk mengambil atau menghitung panjang dari list. Jadi perulangannya yaitu mulai 1 sampai panjang dari list tersebut, yaitu front. Kemudian if front i dan 0 kurang dari j 0, maka i sama dengan j. Oke, kemudian path yaitu jalur. Nah, di sini berisi front dalam array, yaitu nilai dari i. Nah, kemudian front sama dengan front plus front i plus 1. Nah, ini bisa kita ringkas menjadi front plus sama dengan front plus sama dengan front i plus 1. Oke. Lalu di sini ada end node, yaitu node dari akhir. Kemudian di sini path min 1. Oke, kemudian jika end node sama dengan n, nah, jika n dia akan break atau berhenti.
Nah, kemudian jika endnote-nya itu expanded, dia akan continue. Nah, jadi di sini apabila endnote-nya itu masih bisa expand, dia akan continue, dia akan meneruskan pencarian. Kemudian di sini ada for perulangan k in move endnote. Jadi k ini berulang sebanyak n node-nya. Oke, di sini ada if k in expanded. Apabila k dalam expanded, dia akan continue. Nah, di sini ada variabel baru, kita beri nama new path. Jadi isinya adalah array, yaitu path jalur, di sini berisi 0, kemudian ditambah dengan heuristic. Nah, jadi heuristic di sini adalah nilai distance yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu pada depth heuristic. Jadi kita akan memanggilnya di sini. Oke, di sini nilainya adalah k dikurangi dengan heuristic dengan nilai endnote. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan path yang berisi 1 plus k. Oke, jadi ini adalah seperti nilai totalnya, yaitu path yang terakhir atau jalur yang terbaru. Oke, kemudian di sini ada front, append, kemudian new path. Jadi append adalah fungsi untuk menambahkan nilai yang baru. Oke, di sini kita isi new path. Kemudian ada expanded, append, dan endnote. Oke, di sini expanded kita gunakan tadi variabel ini. Kemudian append yaitu untuk menambahkan nilai pada suatu list. Nah, di sini berisi endnote. Oke, kemudian kita akan menambahkan expanded underscore nodes plus sama dengan 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini tinggal kita print saja hasilnya, yaitu print asal algorithm, kemudian print expanded nodes. Nah, di sini ada expanded nodes, kita panggil. Kemudian di sini ada pp.pprint, yaitu tadi untuk agar strukturnya itu lebih mudah dibaca. Kemudian di sini ada path atau jalurnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke moves, yaitu perpindahan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang algoritma pencariannya, kemudian solusi dan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita akan melakukan yaitu perpindahan atau moves. Jadi agar nilainya itu bisa urut, bisa sesuai dengan n atau nilai akhir yang kita inginkan. Oke, jadi untuk move sendiri itu sama seperti yang PFS. Oke, untuk def sendiri kita beri nama move. Di sini berisi mat. Kemudian ini adalah deklarasi dari output, dan m sama dengan eval. Jadi eval adalah fungsi untuk memparsing atau menguraikan atau evaluasi dalam bentuk string dari bentuk aritmatika. Di sini ada dalam kurung mat. Kemudian i kita beri nilai sama dengan 0. Kemudian while i not in m, apabila 0 tidak dalam m, apabila angka 0 ini tidak dalam m i, kemudian dibagi i plus sama dengan 1. Oke, maka j nya adalah m kemudian dalam array i indeks. Nah, indeks sendiri adalah dia berfungsi untuk memberikan nomor pada tiap posisi. Oke, di sini nilainya 0, jadi dia memberikan ruang kosong. Kemudian untuk perpindahan atau move-nya sendiri itu sama seperti yang PFS. Di sini if i lebih besar dari 0, jadi nilai i bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka m, i, j, jadi i dan j di sini adalah baris dan kolom. I berfungsi sebagai baris, kemudian j berfungsi sebagai kolom. Oke, jadi seperti ini m i j, m i-1j sama dengan m i-1j, m i j. Jadi ini seperti substitusi atau matriks. Oke, kemudian di sini ada output. Outputnya yaitu append. Append adalah fungsi untuk menambahkan nilai yang baru. Kemudian ada str. Str adalah fungsi untuk mengubah objek menjadi
string, kemudian nilainya adalah M. Jadi nilai outputnya itu adalah M. Oke, lalu di sini kita ketikkan kode yang sama dengan yang di atas. Oke, jadi di sini kita akan coba masukkan nilai I ke dalam sini. Oke, jadi kita akan contohkan nilai I adalah 1. Di sini adalah I min 1. Jadi nanti hasilnya 1 dikurangi 1 jadi 0. Nah, berarti di sini nilai dari I itu tidak boleh kurang dari 0. Oke, dia akan berpindah ke atas. Kemudian yang kedua itu untuk berpindah ke bawah. Itu hampir sama dengan yang ke atas, tetapi di sini menggunakan I, nilainya itu kurang dari 3, sehingga nilainya bisa 2, 1 dan seterusnya. Oke, terus lebihnya sama. Kemudian di sini perbedaannya adalah nilai dari I itu plus 1, sedangkan yang untuk ke atas itu minus 1. Oke, jadi kita akan coba masukkan. Oke, misalkan 2 kita masukkan ke I, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi nilai I tidak boleh lebih dari 3. Oke, kemudian yang kedua yaitu yang ketiga yaitu ke kiri dan ke kanan. Yang pertama yang ke kiri yaitu kita gunakan yang J karena dia adalah kolom. Yang I adalah baris, yang J adalah kolom. Oke, tetap dan ini sama dengan yang atas. Oke, jadi kurang lebih kodenya atau kodenya itu sama dengan yang di atas, tetapi di sini yang kita ubah adalah yang J. Jadi I-nya tetap, kemudian J-nya di sini minus 1, kemudian selebihnya sama. Oke. Nah, apabila di baris yaitu J-nya yang tetap, kemudian I-nya yang berubah, yang ditambah 1 atau dikurang 1. Kemudian untuk yang di kolom, nah itu I-nya tetap dan J-nya itu yang diubah, yaitu dikurang 1 atau ditambah dengan 1. Oke, itu untuk yang ke kiri. Kemudian untuk yang ke kanan yaitu sama dengan yang ke bawah, tetapi yang diubah adalah yang J. Jadi I-nya tetap dan J-nya itu plus 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian return, kita kembalikan nilainya ke output. Nah, setelah semuanya selesai, yang pertama tadi adalah pencarian jalur dan solusi. Kemudian yang kedua adalah untuk memindahkan nilai. Nah, kita tinggal eksekusi. Oke, di sini ada statement yaitu if nama sama dengan main dalam petik. Kemudian di sini ada boost underscore astar. Jadi ini adalah dev yang kita panggil di sini di paling atas. Oke, kita panggil. Kemudian nilainya adalah puzzle. Nah, di sini ada deklarasi dari puzzle yaitu str. Str adalah fungsi untuk merubah objek menjadi nilai string. Nah, di sini ada beberapa angka yang sudah kita acak. Oke, jadi di sini ada 16 angka yang sudah kita acak. Kemudian di sini ada n yaitu hasil akhir. Nah, di sini hasil akhirnya itu urut dari 0 sampai 15. Oke, jadi kita akan eksekusi, kita akan run programnya. Di sini kita klik run modul. Oke, kita tunggu. Nah, terlihat perbandingannya. Jadi pada algoritma A-star ini lebih cepat pencariannya daripada algoritma BFS karena dia menggunakan heuristik atau estimasi. Oke, jadi di sini expanded nodes yaitu simpul terexpand itu ada 574, di sini jauh lebih sedikit daripada yang BFS. Kemudian ini adalah detail dari solusinya. Yang pertama yaitu kita lihat dari angka 0-nya. Yang pertama yaitu dia ke kiri, kemudian dia ke atas, kemudian dia ke atas lagi, kemudian ke kanan, kemudian dia ke atas lagi dan seterusnya sampai dia menghasilkan tujuan atau n seperti ini, yaitu urut dari 0, 1, 2, 3 sampai 15. Baiklah, demikian video penjelasan tentang program n puzzle
dalam bahasa pemrograman Python menggunakan dua metode, yaitu algoritma A-star dan algoritma breadth first search atau BFS. Sekian dari saya dan terima kasih.